Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kita dari 2 Samuel. Baik, itu dapat buka, bisa lihat di layar. 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. Kalau sudah dapat atau muncul di layar, boleh berkata amin. Sudah muncul di layar? Sudah. Oke. 2 Samuel pasal yang ke-5, Bapak Ibu, kita baca bergantian dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan di hari Jumat, tetapi hari ini kita mengulasnya menjadi jauh lebih tajam. Baik Bapak Ibu, kita baca secara bergantian. Daud memukul kala orang Filistin. Laki-laki membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, dia pergi ke kubu pertahanan. 3 ya. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin? Akankah kau serahkan mereka di dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orang yang mengangkatnya. Maka berkatalah Daud kepada Tuhan, dan dia menjawab, janganlah maju, tetapi buatkanlah gerakan lingkaran sampai di belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon bertabu. Daud berbuat demikian seperti yang diberitakan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul orang Filistin mulai dari Geba sampai Geser. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Tuhan Yesus, semua kita punya persoalan ya. Semua kita pernah menghadapi pergumulan dan persoalan. Amin. Dan akan terus menghadapi persoalan selama kita hidup di bumi ini Bapak Ibu. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah tidak dapat mendapati masalah. Semua orang punya pergumulan, semua orang punya masalah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kisah Daud ini dapat menginspirasi kita. Dan ada beberapa poin yang kita belajar dari kisah Daud ini dan kita interpretasikan ke dalam kehidupan kita hari-hari. Bapak Ibu, yang pertama kita melihat di situ bahwa Daud punya pergumulan hidup yang dihadapi. Dan pergumulan hidup yang dihadapi oleh Daud itu adalah orang Filistin yang memang merupakan musuh bebuyutannya Daud, yang ingin mengakhiri eksistensi. Kata eksistensi artinya keberadaan Daud. Karena di situ disampaikan bahwa ketika orang Filistin, musuh Israel itu mendengar Daud menjadi raja, mereka ingin menangkap Daud. Dan saja menangkap, tapi ingin membunuh Daud. Mereka ingin mengakhiri eksistensi. Jadi persoalan yang dihadapi oleh Daud bukan saja persoalan makan itu, tapi persoalan yang mengancam hidupnya, persoalan yang mengancam eksistensinya, Bapak Ibu. Dan ketika Daud mendengar hal ini, Bapak Ibu, dia tidak menjadi panik. Ada 2 pilihan yang Daud lakukan. Yang pertama, Daud pergi ke kubu pertahanan. Apa itu kubu pertahanan? Nah, kubu pertahanan itu biasanya berupa benteng atau gunung batu, Bapak Ibu, yang dibangun pada waktu itu. Dan yang dilakukan oleh Daud adalah Daud bertanya kepada Tuhan. Ini 2 pilihan yang hari ini kita belajar dari situasi yang dihadapi oleh Daud. Bukan situasi makan minum, situasi urusan rumah tangga, atau situasi pekerjaan dan lain, tapi situasi yang mengancam eksistensi atau keberadaan Daud di bumi ini, Bapak Ibu. Dan kita lihat di situ, ketika Daud menghadapi masalah ini, kecenderungan manusia, Bapak Ibu, perhatikan
kecenderungan manusia itu adalah ada di dalam diri manusia, itu namanya mekanisme share human events atau reaksi yang timbul secara spontan untuk apa? Mencari solusi, mencari jawaban, akan ingin berperang atau membalas. Itu secara psikologi muncul dari manusia, dan semua manusia punya mekanisme share human events. Ada respons psikologi ketika dia menghadapi perbuatan atau zaman hidup Bapak Ibu. Kalau di sini kita lihat bahwa Daud bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu lihat, yang pertama tentang Daud adalah Daud punya pengalaman. Dia adalah seorang warrior, dia adalah seorang pejuang, dia adalah seorang yang hidup dalam peperangan. Itulah sebabnya ketika Daud ingin membangun bait Allah, Tuhan berkata, "Engkau tidak perlu membangun bait Allah, tapi Salomo." Mengapa? Sebab tangan Daud penuh dengan darah. Jadi Bapak Ibu lihat di sini, Daud bertanya kepada Tuhan. Apakah serta-merta bertanya kepada Tuhan? Tidak, Bapak Ibu. Ada hal yang melatar belakangi bagaimana Daud sampai Daud memilih untuk bertanya kepada Tuhan. Sebab Daud punya pengalaman yang seringkali terjadi, Bapak Ibu, yang tadi saya bilang mekanisme human events itu. Kalau kita menghadapi pergumulan hidup yang realita hari-hari saja, kita seringkali jujur, ya. Jujur saya pun seringkali seperti itu, bingung. Ya. Kita juga manusia. Bingung Bapak Ibu. Itu realita yang dia harus hadapi. Ya. Kita hidup di realita begini adalah kita melihat dengan mata, kita merasakan dan kita mendengar. Itu yang mempengaruhi psikologi, mempengaruhi kita mengambil pilihan dan keputusan. Serta merta Daud bertanya, tidak serta merta Daud bertanya kepada Tuhan. Karena realitas seringkali yang terjadi ketika kita menghadapi masalah adalah kita mencoba untuk mencari solusi terlebih dahulu. Dan kemudian untuk merohanikannya, kita kemudian memilih untuk bertanya kepada Tuhan. Pertanyaannya, mengapa sampai dengan begitu mudahnya Daud bertanya kepada Tuhan? Daud tidak panik. Karena yang mengancam Daud ini tentara, yang mengancam Daud ini prajurit. They want to catch him dan menghabisi. Mungkin kalau dalam kejadian seperti ini kan kita juga jadi takut. Karena eksistensi kita, keberadaan kita, hidup kita terancam, Bapak Ibu. Hidup Daud terancam. Mereka ingin menangkap dan membunuh. Daud tidak takut. Apalagi sampai harus menyanyikan lagunya Siti Badriah. Kemana, di mana, di mana. Kamu juga tidak bertanya, mungkin, tidak sedang. Jadi panik. Tapi yang Daud lakukan adalah naik ke gunung pertahanan gunung batu. Di situ dia bertanya kepada Tuhan. Daud sudah tidak lebay. Lalu menyanyikan lagu, aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Tapi Daud bertanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Bapak Ibu, Daud bertanya kepada Tuhan. Apakah serta-merta Daud bertanya kepada Tuhan? Alasan mengapa Daud bertanya kepada Tuhan yang pertama karena Daud punya pengalaman. Sampai dia memilih dalam situasi yang mengancam hidupnya, mengancam eksistensinya, mengancam kehidupannya, mengancam nyawanya, dia bertanya kepada Tuhan sebab dia punya pengalaman dengan Tuhan. Amin. Karena itu pengalaman dengan Tuhan itu penting. Suatu hari saya berkhotbah tentang welcome problem di gereja lama saya. Habis saya khotbah, semua anggota kadang saya protes. Ada satu orang yang hari ini jadi kepala sekolah di sana kita masyarakat, dia protes dengan saya sebab hidupnya penuh dengan pergumulan sekali. Bapak Ibu, hari-harinya penuh dengan pergumulan. Bapak Ibu dengar baik, dengan pergumulan dan kegagalan hidup yang kita hadapi, Allah ingin kita belajar dari pergumulan hidup itu dan menemukan perjumpaan dan jalan keluar dengan Tuhan. Sebab tidak ada masalah yang tidak dapat datang kepada manusia. Lari dari masalah itu juga adalah pergumulan. Jadi semua manusia yang hidup pasti punya masalah, pasti punya permasalahan, pasti punya pergumulan di hidup. Memilih untuk lari dari pergumulan hidup itu juga pergumulan.
Yang selama kita bernapas, kita penuh dengan pergumulan. Bapak Ibu, Daud punya pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman itulah yang saya katakan waktu itu dengan judul Selamat Datang Masalah. Orang itu protes sekali. Kenapa? Kamu terus seperti saya ikut dalam masalah. Masalah mau datang lagi. Saya bilang boleh, masalah itu tetap harus datang. Enggak, saya tidak suka. Beberapa waktu lalu ketiga saya membawa tim misi ke sana dan akhirnya cerita lalu tiba-tiba muncul kisah itu kembali. Dia bilang betul ya kita harus mendapat masalah. Ingat kamu tak marah-marahin kan? Saya mesti ikut. Tapi dengan pergumulan yang bukan hadapi hari ini, makanya bisa melihat anaknya menjadi hakim setiap itu. Anaknya kerja di kapal, yang perempuan yang pertama menjadi hakim, luar biasa. Pergumulan itu yang dihadapi, itulah yang membuat Daud yakin akan kebenaran Allah. Yang tidak serta-merta Daud bertanya kepada Tuhan. Alasan kenapa sampai Daud memilih bertanya kepada Tuhan adalah sebab kami punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Dari kecil dia sudah punya pengalaman menyemualakan 2-3 ekor kambing domba sambil membawa kecaki, membawa alih-alih, membawa tongkat. Itulah sebabnya Daud berkata Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku. Ketika Daud menulis Mazmur 23, Daud punya pengalaman bagaimana menghadapi serigala, menghadapi beruang yang ingin menghancurkan kambing domba. Daud punya pengalaman dengan Tuhan, itulah yang membentuk pola pikir. Jadi masalah yang Bapak Ibu hadapi akan membentuk persepsi kita, akan membentuk tanggapan kita, akan nanti menolong kita untuk bereaksi terhadap peristiwa yang kita hadapi. Jadi jangan pernah menolak masalah. Setiap hari saya duduk di kaki tempat tidur di kamar saya yang saya kasih nama Bahtera. Kamar saya itu saya kasih nama Bahtera. Karena penuh dengan berbagai aksian, barang dan lain sebagainya, itu bisa tidur. Saya duduk di Bahtera dalam Bahtera itu dan akhirnya saya berdoa Tuhan terima kasih kalau ada kesulitan hari ini yang saya hadapi di dalam Tuhan dan pertemuan saya dengan orang-orang baik yang bisa menjawab Tuhan pakai untuk menjawab kemudian Bapak Ibu kata Tuhan tidak turun dan sulit dalam musuh yang saya masalah. Tapi Tuhan memakai orang-orang yang sedikit kata jalan keluar keputusan dan pilihan yang benar. Itulah yang dialami oleh Daud. Jadi sebelum Daud bertanya kepada Tuhan, ada hal yang melatar belakangi Daud bertanya kepada Tuhan. Yang pertama, Daud punya pengalaman dengan Tuhan. Setiap orang punya pengalaman dengan Tuhan. Ada begitu banyak pengalaman yang baru kita saksikan tidak habis-habis. Tetapi mengapa pengalaman itu? Pengalaman dan masalah itu penting sekali. Yang akan membentuk iman kita, Bapak Ibu. Akan membentuk cara pandang kita, akan membentuk cara kita memilih, akan membentuk cara kita memutuskan. Ini yang penting. Itulah sebabnya ketika ada pergumulan datang yang mengancam eksistensi Daud, Daud memilih bertanya kepada Tuhan. Daud memilih bertanya kepada Tuhan karena dia punya pengalaman bahwa bersama dengan Tuhan dia dapat melakukan perbuatan yang besar. Daud menghadapi orang Filistin, Daud menghadapi Goliat, Daud masih tahu menghadapi Goliat. Daud berkata bahwa dia mendatangi aku dengan tongkat, dengan pedang, dengan memilih, tetapi aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan Semesta Alam. Dan hanya dengan satu membantu. Bapak Ibu yang terjadi adalah Goliat dan tewas dan akhirnya dipenggal kepalanya. Pengalaman hidup Daud itulah yang membentuk bahwa jika Tuhan bersama-sama dengan dia, sekalipun dia menghadapi berbagai pergumulan hidup, dia tahu bahwa ada jalan keluar. Katakan amin. Ini yang terjadi. Itulah sebabnya Mazmur 121 ayat 1 dan 2 berkata bahwa dari mana datangnya pertolongan itu, bahwa pertolongan itu datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bapak Ibu, alasan 60 detik kita berdoa buat seperti itulah. Sama-sama kita angkat suara. Ya, yang dari kita berdoa. Kita berdoa supaya ruangan ini nanti ditutup, lalu kemudian ada hasil. Tuhan Yesus, hari ini realitasnya kami panas. But we have no much more money to restore this building. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus pada waktu dan momen saja Tuhan akan memberikan kasih yang lebih baik kepada jemaat Tuhan itu. Terima kasih buat kesetiaan mereka duduk di kursi ini selain itu situasi panas. Kami berdoa pada waktu Tuhan yang disediakan bagi kami, cepat atau lambat berganti dalam di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu kita lanjut. Jadi yang terjadi
yang punya pengalaman perang, pengalaman tempur, skill, keahlian, strategi dan lain sebagainya. Bahkan dia menjadi panglima, orang yang tersohor dalam peperangan. Tapi ada pribadi yang ada di belakang Daud, yaitu Tuhan. Dan ketika ada pergumulan hidup yang mengancam keadaan diri, ingin mematikan, dan dia datang dan berkata kepada Tuhan, apakah aku harus maju dalam perang Filistin? Pengalaman inilah yang membentuk Daud bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada begitu banyak pengalaman yang mungkin Bapak Ibu tidak bisa saksikan di tempat ini karena ibadahnya monolog. Tapi bisa saksikan dalam percakapan-percakapan di meja makan di saat kita berinteraksi bahwa Tuhan pun menyertai Bapak Ibu dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Ada pergumulan-pergumulan yang Tuhan ada di dalamnya yang akan membentuk pilihan kita. Bahwa kalau hari ini, bahkan hari-hari yang sudah Tuhan menyertai saya, persoalan yang akan terjadi di depan, dan bahkan hari-hari di depan lagi, Tuhan pasti menyertai saya asal. Seperti Daud. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Daud bertanya kepada Tuhan. Seringkali dengan pengalaman kita yang sudah, maka kita mengambil pilihan untuk mendahului Allah. Itulah sebabnya Yeremia 17 ayat yang kelima berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sekalipun kita punya potensi untuk bisa menyelesaikan masalah, sekalipun kita punya kemampuan, kita punya solusi, kita punya jalan keluar, tetapi harus bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan mau dari pergumulan ini? Apa yang harus saya buat Tuhan? Bapak Ibu, dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, satu-satunya Allah yang memberikan identitas adalah Kristus Yesus. Dia berkata bahwa bagimu telah lahir juru selamat di kota lambang pemerintahan ada di atas bahu. Namanya disebut orang yang pertama penasihat dan ajaib atau the wonder of Counselor. Itulah sebabnya setiap pergumulan kita, bahwa nasihat yang jitu, nasihat yang baik selalu datang daripada yang Maha Tinggi, selalu datang daripada Allah. Itulah yang membentuk Daud sehingga Daud bertanya kepada Tuhan, sebab dia punya pengalaman. Dalam bagian lain Mazmur Alkitab berkata, ada orang memagakan kuda, ada orang memagakan kereta perang, tapi siapa yang meninggalkan Tuhan akan dihanyutkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan Daud ini, apakah aku harus melawan orang Filistin? Berasal dari pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan itu membentuk sikap Daud, membentuk pola pikir Daud, membentuk imannya dia untuk terus berharap, untuk bergantung kepada Tuhan dalam hidupnya. Karena itu ketika ada masalah datang, selalu katakan ada pengalaman yang akan membentuk iman saya menjadi lebih kuat dari yang kemarin. Pengalaman itu akan membuat kita mengenal pribadi Allah, sehingga sampai pada ujung bahwa Daud tidak pernah ragu akan pribadi Allah. Seringkali kan kita juga masih curiga dengan Tuhan. Benar tidak Tuhan kalau saya ada bagaimana? Jadi Bapak Ibu, pengalaman-pengalaman itu akan membentuk persepsi kita kalau kita ambil dengan pusat. Yang kedua, ketika Daud bertanya kepada Tuhan, maka selain Daud punya pengalaman, Alkitab berkata bahwa jadilah diam dan tenanglah supaya kami berdoa. Jadi ketika Daud mengetahui bahwa ada orang Filistin yang akan mengakhiri hidupnya, yang mencoba untuk membunuh menangkapnya, Bapak Ibu, Daud naik ke pertahanan. Yang pertama, Daud bertanya kepada Tuhan. Alasan kenapa Daud bertanya, poin pertama tadi adalah Daud punya pengalaman. Poin yang kedua, Daud memiliki ketenangan yang luar biasa. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Daud tidak kasak-kusuk, tidak panik, tidak stres. Secara psikologi wajar kita manusia mengalami ketakutan. Tetapi orang yang panik tidak bisa memutuskan dengan benar, katakan amin. Ya, jangan panik, tenang dulu. Dengan tenang maka kita bisa mengukur persoalannya nanti. Ya. Ketika ada pergumulan, duduk tenang, diam. Bapak Ibu, soal kita berkata dengan tinggal diam tenang terkata kekuatan. Karena dengan tinggal diam kita dapat mendengar suara Tuhan dengan jelas. Kita dapat melihat permasalahannya dengan clear. Kita dapat melihat solusinya dengan clear. Tenang malu. Ya. Semua tenang,
berpikir dengan jernih, berdoa kepada Tuhan. Nanti Tuhan pasti jalan keluar, pertemuan dengan orang-orang, solusinya bagaimana. Jadi ketenangan itu sangat penting Bapak Ibu. Orang yang panik itu tidak bisa berpikir dengan baik. Katakan ke diri dengan tenang ya. Jadi kalau ada pertemuan, ada sebab, itulah sebabnya kenapa kita yang sudah lulus SD, SMP, SMA ini setiap menghadapi ujian itu ditulis harap tenang, orang lagi ujian. Bapak Ibu, tidak ada orang ujian ribut-ribut, apalagi nyontek, apalagi speaker. Iya. Jadi dia orang tenang. Besok itu ada ujian PNS P3K, Ibu Ayu, Ibu Heni, dan siapa itu lagi teman-teman lainnya. Itu sabuk pun dilarang karena sabuk itu di dalamnya ada lubang bisa isi. Iya. Jadi pas ujian itu tenang dia. Dulu kita SMP ujian. Kalau soal yang sudah diselesaikan kita tanya teman. Nah, kalau nomor 2 itu aku alis, ya kan itu. Kita kasih tahu D apa lagi, D apa lagi. Bisa kita lempar kertas di dalam pulpen itu, di batang pulpen itu kita bunuh tulisannya. Jadi diam, tenang, supaya kita dapat berpikir jernih. Jadi Daud memiliki ketenangan yang luar biasa. Karena Daud punya pengalaman yang sudah membentuk persepsi Daud. Akhirnya Daud memilih bertanya kepada Tuhan. Pengalaman yang pertama, yang kedua dengan tenang diam. Terletak keluarga. Jadi orang yang diam, orang yang tenang, satu dapat menilai segala sesuatu dengan baik, dengan jelas. Lalu kemudian dia mengambil keputusan. Kenapa itu? Kalau menghadapi pergumulan, katakan kepada diri kanan, woi tenang malu. Diam malu. Karena seringkali kita menghadapi pergumulan, kita ribut rasa kusut. Kalau saya dari Tuhan, lalu bisa berbahasa balik, saya jawab, ingin sudah mengaku. Artinya tidak tahu apa-apa, tapi berbunyi rasa kusut tadi seperti dari Siti Badriah. Kemana, dia bingung ya. Bapak Ibu, Google Map saja bisa nyasar. Google Map pernah buat saya sama mobilnya bisa nyasar dari depannya. Itu sampai mobilnya kebret, kegores. Saya di depan yang mobilnya belum bisa kebret, mobilnya juga kan kebret juga. Asli, padahal itu ngobras waktu COVID itu. Ngobras bukan hanya 10 kilo, 25 kilo. Ada orang yang kita kenal di Denpasar. Nanti kita menolong dia, dan dia kita di Denpasar. Bawa pisang dari sini, bawa singkong dari sini. Google Map bikin kita nyasar, tapi Tuhan tidak mau nyasar. Alamatnya tepat, dari situ dia kurang tepat. Dan kemana, tapi tepat pada waktu. Jadi Bapak Ibu, Daud bertanya kepada Tuhan. Karena dia memiliki ketenangan yang luar biasa. Ketenangan itu Bapak Ibu adalah bagian dari iman. Dengan dia tenang. Kalau orang tenang dia diam, tapi dia membaca situasi. Dia lihat. Setelah ini apa ya? Berarti saya begini apa ya? Lalu begini apa ya? Tapi jangan lupa faktor Tuhan dalam pilihan orang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Tuhan. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, karena dia punya pengalaman yang dia memiliki ketenangan yang luar biasa, maka Tuhan berkata, Tuhan menjawab Daud, maju. Tuhan berkata, maju. Jadi pertama, Daud datang, dia bawa pergumulan, dia bawa realita kenyataannya, dia bawa bahwa dia terancam. Maka dia berkata kepada Tuhan, karena dia punya pengalaman, karena dia memiliki ketenangan, dan Tuhan berkata, maju. Aku menyerahkan ke dalam tanganmu. Lalu Daud maju. Karena ada sebuah konfirmasi Bapak Ibu. Ada sebuah konfirmasi dari Tuhan untuk menyertai Daud. Bahkan konfirmasi itu berkata maju. Bapak Ibu perhatikan dalam Yakobus pasal 5, bisa baca di rumah. Sore itu saya taruh dulu. Alkitab berkata, jika kita punya rencana mau pergi di kota Anda, baiklah kita bertanya kepada Tuhan, sebab hari-hari hidup kita seperti bulu-bulu yang bertanya. Dan apa-apa pun kita tanya. Alkitab pun berkata, ada kami menghitung hari-hari itu kan, supaya kita jadi bijaksana. Kita boleh berencana, manusia harus membuat berencana. Sebab tidak boleh tidak buat rencana. Saya itu tiap saya buat rencana, nanti saya begini. Hari Senin itu saya sebelum hari Senin besok saya sudah punya rencana, saya sudah tulis.
Hasil besok saya kembali, saya bertemu dengan dokter psikolog untuk rehabilitasi. Nanti saya kesini. Sudah ada semua rencana. Jadi hidup itu harus ada rencana Bapak Ibu. Sebab kalau kita tidak punya rencana, maka kita baru rencanakan, kita tidak punya rencana Bapak Ibu. Apapun rencana kecil dibuat Bapak Ibu. Dalam hidup itu. Saya bercakap-cakap dengan beberapa ibu yang di sini. Itu Bapak Ibu ada space masih kosong di sana. Bapak Ibu jemaat yang mau buka usaha di situ bisa di sini. Ada pasir tinggal di sini kasih tahu Pak Yeskian. Dibangun di situ. Walaupun butuh dia yayasan, pelang yayasan dipindahkan ke situ, bukan di sebelah sana. Amin. Kita merencanakan hal-hal yang sederhana. Di depan ada yang buka usaha, Ibu Ani ini punya gerobak tempat itu dari orang jualan gitu ya. Ada di sana, Bapak Ibu tinggal sewa mobil, diangkut barangnya, taruh di sini, Bapak Ibu buka usaha di sini. Kita menghubungi orangnya. Mau sewa supir, sudah ada di belakang. Jika langsung disediakan, tidak bayar, dia kerja selesai. Jadi buat rencana dalam hidup ini, perlu merencanakan di dalam hidup ini. Gereja ini kecil, Bapak Ibu, tetapi kita berpikir untuk dapat menolong firman Tuhan dengan hal-hal yang semampu saudara kita, dengan kapasitas yang kita bisa. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Tuhan berkata maju, maka Daud pun maju dan Tuhan menyerahkan orang Kristen itu. Ketika kita punya pergumulan, kalau kita sudah bertanya kepada Tuhan, maka ada konfirmasi dari Tuhan. Konfirmasi di situ Bapak Ibu ayat yang 20. Maka persoalan yang kita hadapi itu ada terobosan dalam. Perhatikan kata dari ayat yang 20. Lalu datanglah Daud Ma'al Perasim dan menghukum mereka kalah di sana. Ia berkata, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Daud tidak berkata ini pekerjaan karena Tuhan yang suruh maju. Itulah sebabnya iman Daud berkata bahwa Tuhan telah menerobos musuhku, artinya breakthrough, artinya ada jalan keluar. Ada mujizatnya Tuhan sudah berkata maju, maka Daud pun harus maju untuk menyelesaikan persoalan. Tuhan tidak turun dari surga dengan, kalau Tuhan turun dari surga berturun dengan kita hapus terbakar kita mati semua. Tapi Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita. Maka perhatikan Bapak Ibu Roma pasal 8 ayat 28. Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hal untuk menangani kebaikan bagi kita. Perhatikan kata bekerja itu artinya pantas sendiri. Artinya Tuhan mengumpulkan orang-orang super nih. Lalu waktu dan tempat momentum Tuhan pertemukan kita dengan orang yang super, boom, jadi mujizat kadang-kadang. Itu cara Tuhan bekerja. Karena Bapak Ibu yang mengalami pergumulan manusia, maka Tuhan menggunakan manusia lain untuk menolong kita dengan cara dan waktu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Daud mengalami terobosan. Perhatikan kata Baal Perasim. Setiap kali orang Filistin berperang, kebiasaan suku-suku Kanaan adalah mereka selalu membawa Allah mereka. Allah mereka itu namanya Dagon atau Baal. Ya. Kata Perasim itu artinya patahan. Jadi artinya dewa mereka, Baal mereka itu patahan situ. Perhatikan bagaimana ketika Daud pertama kali orang Kristen waktu Daud belum menjadi raja, pada waktu Saul, perhatikan orang Israel bahwa tanda perjanjian mereka terpukul kalah oleh orang Kristen. Tabut Allah dirampas, tabut Allah ini dirampas, dibawa, lalu ditaruh dalam kuil Baal mereka. Besoknya hari pertama, Baal itu jatuh, patah tangannya di depan tabut perjanjian. Besoknya lagi Baal mereka dijidat Baal lagi tegak kaki sudah patah. Karena itu nanti lebih cari ketik di Google. Itu fakta. Pakai itu ketik di Google di sini. Baal Dagon, gambar dewa Dagon. Yang kedua, hari kedua, ketika mereka bakal lagi Baal itu jatuh patah kepala. Lalu itu menjadi tanda bahwa mereka tidak masuk dan melalui pintu di mana ada kepala Baal di kuil mereka. Jadi ketika orang Kristen itu mereka membawa Allah mereka dalam peperangan. Artinya mereka mau supaya Allah yang mereka sembah itu menyertai peperangan mereka. Yang terjadi Allah kita menghancurkan Allah mereka dan patahan situ. Artinya Baal Perasim. Ada patahan.
pergumulan yang kita hadapi bersama dengan Tuhan akan terjadi patahan, akan terjadi retakan. Sebab yang menyertai kita lebih hebat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah yang terjadi ketika pengalaman tentang identitas Allah itu jelas dan kemudian memiliki ketenangan untuk percaya kepada Allah, maka mujizat terjadi, Bapak Ibu. Sebab kalau kita tidak punya pengalaman yang membentuk persepsi kita dan kita tidak memiliki ketenangan dalam hidup ini, ketenangan artinya percaya kepada Allah pada situasi yang kita hadapi, whatever apapun yang terjadi. Sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita kelihatan, bukti dan segala sesuatu yang tidak kita harapkan. Dan dasar iman itu adalah firman Tuhan di kaus Allah yang berjanji kepada juga Allah tidak pernah lalai dalam janjinya. Saya pernah berjanji, saya pernah tidak menepati janji saya. Tetapi sekali-kali pun Allah tidak menepati janjinya. Dia selalu menepati janjinya. Karena kita berkata bahwa yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah dosa kita. Bukan tangannya tidak kurang panjang untuk menjangkau, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar, matanya tidak kurang awas terhadap kita, tapi dosa kita, pelanggaran kita yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud mengalami terobosan. Ada sebuah tubuh peringatan yang dibangun bahwa di situ ada bekerja yang namanya breakthrough, artinya terobosan. Terobosan di dalam ayat ini, Bapak Ibu, dilambangkan dengan Baal Prasim, artinya kehancuran, patahan. Tetapi terobosan di dalam bahasa Ibrani artinya peres. Bapak Ibu, ada terobosan, ada kelepasan, ada miracle. Bapak Ibu, inilah yang terjadi. Yang kedua, ketika orang Filistin ayat 22 maju sekali lagi dan mengejar di lembah Refaim, mereka dapat hal yang pertama, mereka dibabat habis. Kali yang kedua mereka maju lagi karena dendam dan kemusuhan. Mereka ini mengakhiri eksistensi seorang yang bernama Daud. Once and forever, they think with one strike mereka dapat menghancurkan Daud. Daud bertanya kepada Tuhan dan ayat 3 menunjukkan begini. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan dia menjawab, jangan maju. Yang pertama dia suruh maju, yang kedua dia berkata jangan maju. Tetapi Daud taat. Yang pertama dia suruh maju, yang kedua dia tidak bilang jangan maju, buat kita. Dan yang terjadi, Bapak Ibu, ketaatan itu menghasilkan mujizat. Ketaatan Daud kepada suara Tuhan karena dia punya pengalaman, karena dia punya ketenangan, dan dia sudah melihat mujizat sebelumnya, maka dia pun taat kepada suara Tuhan. Bapak Ibu, bandingkan dengan Musa. Musa itu bertemu dengan Tuhan, dia mengalami kemuliaan Tuhan 40 hari di atas gunung Sinai, bahkan dia melihat semua kegemilangan Tuhan yang lewat. Setelah Tuhan lewat, dia melihat semua kegemilangan. Dia bertemu dengan Tuhan, wajahnya berkemuliaan, tapi juga dia tidak taat. Tuhan suruh berkata-kata, dia pukul batu. Itu pun mujizat karena Tuhan membela namanya Abigail terpunya. Kalau tidak dibuat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ketaatan. Masalah datang beruntun, taat bertubi-tubi. Bapak Ibu perhatikan cara Ayub untuk meresponi pergumulan ini. Hari ini tidak setiap manusia bisa mengalami seperti yang Ayub lakukan. Ayub dalam satu hari kehilangan seluruh harta. Orang yang paling terkaya di tanah Uz, bahkan boleh dibilang sultan. Dalam satu hari 10 anak, 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Kalau hari ini terjadi gila. Ada orang yang kasus bank senturi, ada seorang ibu yang kasus bank senturi yang punya uang hilang di Surabaya sampai gila karena uangnya banyak nih habisnya oleh bank senturi. Dan akhirnya pernah berjalan ke London. Bapak Ibu lihat, secara psikologi manusia tidak bisa menampung beban yang mungkin dia bisa. Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang dapat menanggung semua beban hidup dan tidak terkendali. Itulah yang dinamakan hematohidrosis. Hematohidrosis itu sebuah kondisi psikologi
pergumulan hidup sampai pembuluh darah pecah, keringat ini keluar darah. Jadi pembuluh darah di muka ini pecah, di badan tubuh pecah karena tekanan, dan hanya Tuhan Yesus yang bisa melewati hematopoiesis. Itulah sebabnya Roma berkata bahwa percobaan yang kamu alami adalah percobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan ketika kamu dicoba Tuhan akan kerajaan Tuhan. Jadi cuma kalau soal makan minum hidup dan lain kebutuhan anak pun bukan katakan amin. Kalaupun soal makan minum kita masih meragukan keberadaan Allah, sungguh telah. Amin. Sebab saya pernah makan suku Bapak Ibu. Bukan makan suku saja, makan sirsa. Rebus nangka londo itu untuk makan. Makan nasi putih, apa pakai air bulat ditaruh di nasi baru makan. Susah-susah hidup. Anak 14, anak bini, anak angkat 14, mereka kerja 42 tahun ditambah. Itu katanya. Mama Ayu baru beli beras 25 kilo, 1 minggu habis dia nangis. Wah, yang seperti aku itu saya nggak ada senang-senang. Tapi ketika mereka panen udang, tambak itu disebut tambak setan karena tidak berhasil. Ada manusia orangnya yang mengelolanya masih hidup, anaknya yang mengelolanya masih hidup, itu bapaknya dua keberatan. Karena tambak itu setelah dikelola tidak pernah berhasil sukses. Tambak itu disebut tambak setan. Ada ibadah di tempat itu. Tambak itu berhasil, boom, meledak. Baru pernah saya lihat orang bawa udang satu-satu kresek. Pegawainya Kristen itu semua sewa bis, pergi ada 2-3 hari yang bis. Mereka suci saat ada yang beli motor. Pati ini meledak. Dan tanpa sekat dikelola oleh tanpa Tuhan. Setiap hari ada doa itu. Kamu saya buang motor Supra. Pernah jatuh di tempat sampai celananya robek. Orang Islam bantu dari sini kalau saya pulang karena saya pulang ke lain. Karena celana robek dengan adik saya yang masih ada di lapas ini, bukan kawan. Itu fakta hidup seperti itu. Fakta hidup yang membentuk pengalaman, akhirnya kita bahwa kalau hanya soal kami Tuhan sudah cukupkan. Kalau nggak makan 40 hari juga puasa masih sehat. Amin. Dan dia makan sayur, di tanah Babel. Alkitab berkata perawatannya lebih baik daripada orang yang makan dari santapal raja. Mereka makan babi, mereka makan anggur, makan enaknya dan makan dilayani. Kalau begitu dari historical Bible, kondisi saat mereka tidak saja makan yang enak-enak, mereka dilayani juga oleh perempuan yang dikhususkan bagi mereka. Itulah daya mau makan itu. Betapa integritasnya. Nah, dalam situasi sulit yang dihadapi ini 2 kali masalah datang Bapak Ibu. Daud terus bertanya kepada Tuhan. Ketaatannya menghasilkanmu. Puji ayat 25, Daud berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketaatan itu adalah kunci dari seluruh isi Alkitab. Kenapa sampai manusia itu dalam dosa? Ketidaktaatan. Tuhan berusaha dengan ketidaktaatan. Kalau saja Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, tidak ada perintah Torah, tidak ada perintah yang banyak. Maka hari itu tidak ada perintah. Karena manusia punya kesadaran. Bapak Ibu, ada beberapa negara di dunia yang tidak ada polisi, tidak ada kejahatan, penjara. Di Swiss itu tidak ada penjara. Ada beberapa negara di dunia yang tidak ada penjara, tidak ada angkatan perang juga. Mereka hidup tertib. Indonesia negara sangat agamis, peraturan dilanggar. Yang lebih heboh akhir-akhir ini kan, tunduk, bambang. Akhirnya hari ini dia menjadi dutaan. Ibu lihat di Instagram ada, tahu kasusnya? Nah, itu dutaannya dari Surabaya. Hati-hati ya, sebarang kita mulut kotor sembarangan anak dulu di sekolah. Nanti saya pergi ke sekolah lagi, kalau saya musik saya bilang babi, bahaya nanti. Jadi kita babi, enak loh begitu. Bapak Ibu lihat di situ. Jadi 2 kali Daud datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kepadanya kemenangan. Ia menghukum orang Kristen mulai dari Geba sampai Geser. Kebenaran praktis yang terdapat dari peristiwa itu sederhana.
Jika punya pergumulan hidup datang. Jangan pernah lari dari pergumulan hidup. Ada sebuah tulisan dari Pak Roy Salamuni. Dia tulis begini, karena dia seorang pelari maraton. Kalau lari dari garis start itu adalah atlet lari. Saya percaya itu semua atlet ya, atlet berlomba-lomba. Jangan lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan itu artinya kita ikut power, kita pecundang apapun yang terjadi dalam hidup ini. Alkitab berkata Bapak Ibu bahwa pedang, para bahaya, penyakit, maut, kelaparan tidak pernah memisahkan kita dari kasih Kristus. Saya tutup dengan sebuah kisah. Ada seorang bapak gereja, dia namanya tertulis di kitab Wahyu, murid dari Yohanes Pembaptis atau kita cari. Ketika dia dianiaya, dia punya nama Athanasius. Kalau tidak tahu, dia disiksa, dianiaya dan ingin dibakar hidup-hidup. Tentara Roma menyuruh dia untuk menyangkal imannya. Kalimat yang keluar dari mulut. Ketika saya lahir besar dan hidup sampai setua, saya tidak pernah sekalipun melihat Tuhan. Jadi tidak gampang untuk saya menyangkal Tuhan. Dan dia berkata, terimalah nyawaku. Di saat itu dia disuruh ditolak, dinantikan lalu akhirnya dibakar. Hidup-hidup di tiang panjang, dibunuh dengan air. Bapak Ibu, kayu dibakar, kayu dikumpulin di bawah yang diikat dalam dibakar. Itu pernyataan hidup yang luar biasa. Artinya saudara dan saya tidak sampai memikirkan darah apa yang masuk. Kita masih bergumul soal pergumulan makan dan minum. Jangan takut Tuhan pelihara. Kita belum sampai terancam. Eksistensi kita belum sampai orang merencanakan untuk mengakhiri hidup kita. Kita masih bergumul dengan uang sekolah anak-anak. Kita masih bergumul dengan makan minum. Kenyataan ini saya hadapi Bapak Ibu. Harusnya rambut saya tak putih seperti ini.